Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 13 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang berani. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan kita bersama Allah di waktu fajar, tanggal 13 Oktober 2022 berjudul Keberanian. Ayatnya terdapat di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Allah tidak akan memakai orang-orang yang pada saat adanya bahaya maut, yang apabila kekuatan, keberanian, dan pengaruh semuanya dibutuhkan, merasa gentar untuk berdiri teguh membela yang benar. Ia memanggil orang-orang yang akan berperang dengan setia melawan yang salah, berperang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Untuk hal-hal beginilah, sehingga ia mau menyampaikan perkataan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 117. Pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah. Inilah buah-buah iman. Patah semangat adalah dosa yang tidak beralasan. Allah sanggup dan rela mencurahkan ke atas hamba-hambanya dengan segala limpah kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Rencana-rencana musuh terhadap pekerjaannya barangkali telah dicanangkan dan diolah dengan sebaik-baiknya. Tetapi Allah bisa menyingkirkan rencana-rencana itu bagaimana besarnya sekalipun. Dan ini ia lakukan dalam waktu dan caranya, apabila ia melihat bahwa iman hamba-hambanya telah lolos dari ujian. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 134. Melalui kesetiaan pada prinsip-prinsip pertarakan yang ditunjukkan oleh orang-orang muda Ibrani, Allah sedang berbicara kepada orang-orang muda sekarang. Ada kebutuhan manusia yang mau, seperti Daniel, bekerja dan berani untuk pekerjaan yang besar. Hati yang suci, tangan yang kuat, keberanian yang ikhlas dibutuhkan. Karena peperangan antara kejahatan dan kebaikan memerlukan kewaspadaan yang tidak putus-putusnya. Kepada setiap jiwa, setan datang dengan pencobaan dalam banyak bentuk yang memikat pada titik pemanjaan selera. Kuasa kecerdasan, ketahanan jasmani, dan panjangnya kehidupan itu bergantung atas hukum-hukum yang tidak berubah-ubah. Melalui penurutan terhadap hukum-hukum ini, manusia dapat berdiri sebagai penakluk dirinya sendiri. Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 99 dan 100. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Roma 1 ayat 16, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kemudian, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 24 yang berbunyi, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Jadi, Paulus menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, demikian juga dengan Kristus adalah kekuatan Allah. Karenanya, Injil yang dimaksudkan adalah Kristus. Dan memang, Yesuslah yang menyelamatkan baik orang Yahudi dan orang Yunani. Kristuslah keberanian kita. Itu sebabnya Nyonya White bersaksi menjelang akhir hayatnya dalam Life Sketches of Ellen G. White, halaman 443 paragraf 3, menyatakan, dalam sebuah wawancara dengan yang lain dia berkata, "Keberanianku didasarkan pada juru selamatku. Pekerjaanku hampir selesai. Melihat ke masa lalu, aku tidak merasakan sedikit pun kesedihan atau keputusasaan. Aku merasa sangat bersyukur bahwa Tuhan telah menahanku dari keputusasaan dan patah semangat, dan bahwa aku masih dapat memegang panji. Aku mengenal Dia yang kukasihi dalam siapa yang jiwaku percayai." Keberanian Nyonya White didasarkan pada Yesus Juru Selamatnya. Nyonya White mengasihi Yesus sebab Yesuslah yang menopang dia. Nyonya White juga bersaksi dalam wawancara yang lain. Masih dalam buku yang sama, dalam halaman yang sama paragraf 2 dikatakan, "Tak lama setelah dia dibuat tidak berdaya oleh kecelakaan itu, dia bersaksi tentang Juru Selamatnya. Yesus adalah penebusku yang terberkati, dan aku mengasihi Dia dengan seluruh keberadaanku. Dan lagi, aku melihat terang dalam terangnya. Aku bersuka cita dalam sukacitanya, dan damai dalam damainya. Aku melihat belas kasihan dalam rahmatnya, dan kasih dalam kasihnya." Kepada saudari Sarah McEnterfer, sekretarisnya selama bertahun-tahun, dia berkata, "Kalau saja saya dapat melihat Juru Selamatku muka dengan muka, aku akan sepenuhnya dipuaskan." Nyonya White sangat mengasihi Yesus Kristus Juru Selamatnya. Bagi Nyonya White, Yesus adalah segala-galanya. Itu sebabnya Nyonya White rindu untuk melihat Yesus muka dengan muka. Jadi, dalam Yesuslah kita memiliki keberanian. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Desember 6 tahun 1898 paragraf 3, "Tinggal di dalam Kristus, mereka akan menerima keberanian dan kekuatan dan iman untuk pekerjaan itu." Keberanian kita diperoleh dengan tinggal di dalam Yesus. Itu sebabnya penting kita ketahui siapa kekuatan Allah itu, sebab dalam kekuatan Allah itulah kita memperoleh keberanian. Dalam penjelasan lainnya, Nyonya White menyatakan, In Heavenly Places halaman 7 paragraf 5 berbunyi, "Hanya dengan tinggal di hadirat Kristus akan membawa kedamaian, kebebasan, keberanian, dan kuasa." Kembali, Kristuslah sumber keberanian kita. Dengan tinggal di hadirat Kristus, kita akan memperoleh keberanian. Bagaimana caranya untuk tinggal di hadirat Kristus? Kita baca Christ Triumphant halaman 365 paragraf 4 yang berkata, "Dan Roh Kudus adalah penghibur sebagai hadirat pribadi Kristus bagi jiwa." Jadi, untuk tinggal di hadirat Kristus, yang kita perlu adalah kehadiran Roh Kudus yang disebut penghibur dalam hidup kita. Siapakah sang penghibur ini? Oh, dia adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14 berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White menyatakan bahwa penolong yang lain atau Roh kebenaran adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Sebab memang Kristuslah yang menyertai kita selama-lamanya. Karenanya, keberanian menjadi bagian kita hanya dengan menerima kehadiran Roh Kristus tinggal dalam hati kita, yang sama dengan tinggal di hadirat Kristus. Sebab Kristuslah kekuatan Allah, dan God's Amazing Grace halaman 107 paragraf 5 berkata, Yesus adalah sumber kuasa, sumber kehidupan. Dengan menerima Kristus dalam hati kita, maka kuasa dan kehidupan menjadi bagian kita. Karenanya kita berani, khususnya berani untuk menjadi penakluk diri sendiri. Karena diri sendiri harus terlebih dahulu takluk, agar Kristus yang hidup dan keberanian sejati menjadi bagian kita. Kita dapat berperang dengan setia, melawan yang salah, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, serta roh-roh jahat di udara. Dan bersama Yesus kita pasti menang. Sehingga perkataan Allah berikut ini menjadi bagian kita. Bersama Allah di waktu fajar halaman 310 paragraf 1. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Kita berani hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami dapat menjadi berani, asal kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami. Kami tinggal di hadirat Kristus, sebab Kristuslah dasar keberanian kami, sumber keberanian kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk mengabarkan kebenaran kepada dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, agar kami semua menjadi saksi-Mu yang berani dan penuh kuasa, hidup sebagaimana Daniel, berdiri teguh meski sendiri, menyatakan kebenaran bagi dunia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.